السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري العالم العلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفعه الله بعلومه قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta, para penggemar ilmu, insya Allah ketika menjadi pecinta penggemar ilmu berarti orang yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Karena salah satu tanda-tanda karakteristik kemuliaan Nabi yaitu ditunjukkan oleh Allah melalui ilmu. Rasulullah cinta ka ilmu, Rasulullah senang ka ilmu. Rasulullah paling gemar untuk saling mengaji dan mengingatkan. Itulah kira-kira yang menjadi hakikat dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengajak, memberikan nasihat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang selalu rindu dan cinta kepada ilmu. Amin. Allahumma amin. Babu ahabbud dini ilallahi adwamuhu, yaitu bab menerangkan tentang agama atau amal yang dicintai oleh Allah, yaitu adwamuha, yaitu amal yang dilakukan dengan terus-menerus, dengan istiqamah, dengan kontinu. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto pergi, kemudian pulang dari bepergian, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam madakhala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah. Di waktu itu jatahnya Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah istrinya lebih dari satu, katakan 9 itu istri Rasulullah. Jadi Rasulullah ada jatahnya. Istri si A, si B, istri nomor 1, nomor 1 sudah wafat Istri nomor 2, nomor 3, nomor 4 ada jatahnya, berdejatan. Waktu itu jatahnya Sayyidah Aisyah. Jadi pulang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ketika di situ kemudian wa indaha imra'atun. Nah, di samping Sayyidah Aisyah itu ada seorang wanita. Jadi masuk ke compokan Sayyidah Aisyah pas benerin bini Aisyah. Orang perempuan yang tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam rumahnya Sayyidah Aisyah sudah ada wanita. Ternyata wanita itu sudah bertamu dan kenal dengan Sayyidah Aisyah. Otomatis nyamana selake, nyamana suami, jenengan misalnya pulang ke rumahnya pas bini nak bade tamu ibu bini, kan atanya, siapa Dek? Nah, siapa ini Dek? Nah, ini pasera ke Lek. Nah, ini bertanya juga, qala man hadhihi? Siapa ini? Siapa wanita ini?
Dinda, ini siapa wanita yang menemani engkau? Qalat, berkata Sayyidah Aisyah. Menjawabnya, fulanatu tadhkuru min salatiha. Nah, ini fulanah. Fulanah itu nama panggilan. Nama panggilan seorang wanita. Monreng laki, fulan. Monreng Arab sering fulan. Fulanah, bebini berarti. Beningnya mana fulana. Dekat andi anak misalnya nyamai arwah ngaji mari amanya fulana. Ini panggilan lagi fulana. Orang-orang Arab itu sering menggunakan panggilan-panggilan, kata-kata lakop, sering kali panggilan. Orang senang misalnya ngobu koceng, sebut Abu Hurairah. Orang pernah ding mata ngiding, pok makopok, pura-pura tuli untuk membahagiakan, menyenangkan saudaranya. Sebut yang kita itu al-asam, orang yang tuli, pok makopok. Makanya tak dekapi bahasa Arab tepak mun eka kebenyama. Dekin andi anak laki fuhar wasit Arab Muhammad Hatim al-asam. Nyame al-asam mun ngerti ora kopok berarti. Arwah kopok, al-asam dia kopok tak kekapi orang mana beri Arab sesuai tanya kelu ke kiai ke ustaz mi tak tahu ke artinya ada kiai yang nyamai jahannam dekat ruas sultan jahannam raja neraka. Oh yakin jira orang jira ahli neraka mak tahu nyaman jahannam. Nah ini kan yang penting. Nah, fulana, siapa itu? Wahai istriku fulana, tadhkuru min salatiha. Inilah wanita yang banyak terus-menerus melaksanakan salat. Jadi berbini ketika orang si ahli salat, banyak melakukan salat, terus-menerus melakukan salat. Berarti banyak kan? Banyak hanya terus-menerus tapi banyak melakukan salat. Hebat ya, berbini ketika tadhkuru min salatiha. Orang ini yang sering melaksanakan sholat banyak munafujil. Tentunya sholat sunnah. Benikun perak sunnah wajib. Itu banyak melakukan sholat. Napa demun kanjeng Nabi? Qala mah alaikum bima tutiquna fa wallahi wa kana ahabbud din ilaihi ma dawa alaihi sahib. Jangan lakukan. Kenapa? Karena jangan kau lakukan sesuatu yang memberatkan dirimu. Nah, bahwa ingatlah ya. Nah, wa kana ahabbuddin, sesungguhnya amalan. Nah, din aneka maknanya adalah amalan, kelakuan. Ada yang din agama, banyak maknanya. Artinya amalan nikah tak potugennya. Sepenting istiqomah. Tapi sebaliknya mun banyak istiqomah lebih bagus. Maksudnya ini tadi lakukan agama, lakukan nilai-nilai keagamaan, ritual dalam hidupmu, dalam kehidupanmu yang sesuai dengan kemampuanmu. Ini kekado, napa nyaman? Sesuai dengan kemampuan. Asolat fokus ketika. Tapi mun asolat meninggalkan kewajiban yang lain misalnya solat sunnah, nah misalnya solat sunnah karena panjenengan solat sunnah datang potena datang pun solat sunnah sare malam pas tak turun tak ingat kanakana tak ingat ke bini tak ingat ke anak loh apa jong manono bagus bejernya tapi melupakan kewajiban yang lain. Pas apa jung malu bini ngakan anak ngakan tak urus pun mendiri tak apa-apa tak ngakan tapi yang dia kewajiban bini ben anak lah kenika sekocak kenika berarti melampaui sekocak melampaui berarti menegasikan meninggalkan kewajiban yang lain. Nah Islam atau amalan yang disukai Allah bukan yang berlebihan tapi amalan yang istiqamah. Kini kasih penting asodako tegak tak banyak tak pernah 100.000
Keng 10.000 tapi pun jam. Kan bagus. Sejam 10.000, sejam 10.000. Pak lekor jam kan Pak lekor ribu. Nah, 200 Pak Mono pun semono. 200 Pak Mono kan nyaman. Pun banyak 1 juta keng samor omor sekalian berak. Nah, iya bagus ya pun tak sodako sekali. Nah, ini kayak tapi yang paling banyak gini. Nah, ternyata ada rahasianya. Kenapa kok istiqomah? Kenapa kok istiqomah? Nah, karena ketika kita sering melaksanakan, di situ ada nur yang melekat. Contoh misalnya, panjenengan sering wudu. Nah, betal wudu, dawam kenika. Istiqomah ada nur yang melekat di dalam wajah kalian. Nur wudu. Orang lain ahli wudu dan tidak lain. Ketika saya kocak dawamun wudu, tak pakai wudu. Sahara kenika, sahara tak pakai wudu. Betal wudu, kentok wudu, kencing wudu, semua wudu. Betal wudu. Kenika amalan yang istiqomah sahara. Tak gampang. Apa boleh locer kentoan, sahara kenika. Nang ngerset sakunik tit, nginik sakunik tit, cara kan ya, wudu mana lo, lihat amalan saya syarat dawamun wudu, aja ke wudu. Tetapi kalau sudah orang aja ke wudu, insya Allah wudu baik aja, lo apa ibadah yang lain, lenika, aja lenika. Makanya kenika mendasar kenika, sederhana anggapannya, sepele anggapannya, ya merah aja ke wudu lah. Tapi apa boleh musim dingin, pas musim celep, pas mau hujan, dan oleh karena itulah, nah dawam ini penting. Nah Allah Subhanahu Wa Taala yaitu cinta kepada orang yang beramal istiqomah. Lagi ini kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala aneka napanya mana? Tidak bosan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah tidak bosan. La yamallullahu hatta tamallu. Jadi Allah nikah tak bosan, tak pusing memberikan sesuatu, memberikan nilai penghargaan kepada hambanya hatta tamallu, hingga hambanya yang bosan melakukan amal. Jadi tak pusing. Allah ni artinya tak bosan, Allah ni tidak berat. Misal lampian mungkin namanya asodako lakuna sodako kan catat boleh. Jadi Allah tak berat pun, tak bosan nyatet amal lawan jenengan. Sampai kita yang bosan sendiri. Nah, jadi Allah ni maha di atas segalanya. Tak berat pun. Makanya Allah senang kepada amal-amal yang istiqomah. Jadi amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah. Jaga istiqomah ini kan salah. Makanya orang andi istiqomah, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah lebih baik 1000 karomah. Coba 1000 kamu lujoon, kamu ke karomah, ani ke istiqomah lebih bagus dari ini. Nah, istiqomah ini kelakuan orang-orang waliullah. Orang-orang wali itu istiqomah. Mari napojong, napose bocah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, pakun dilaksanakan. Itulah istiqomah. Namun orang istiqomah ada akar. Istiqomah wudu beda bekas, istiqomah wirid beda bekas. Hatinya atoles pas. Nyaman orang istiqomah. Jadi amalan nih saya cintai benih benyaan, tapi pancet tak istiqomah. Nah ini sekolah mun istiqomah terus benyak kia. Jadi toy benyak nah nikah tapi sekalian. Nah yang nilai tidak disiplin, tidak istiqomah nah nikah. Nah, tak menghargainya nikah yang tidak dinilai. Makanya Allah menilai penghargaan. Karena mun orang istiqomah benikun perak macana,
tapi menjaga lah, menjaga. Bisa nampak andi wiritan mare bejeng satos. Nah, empian kau ajaga, kun ajaga, sesibuk apapun ajaga, kerikala dinilai oleh Allah berat kan. Di kelakuan ni kan, tapi kok mare amalan dia dalam sehari. Nah, itu yang susah, menjaga kedisiplinan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita dia orang-orang seistiqomah. Karena mau istiqomah ni kan pangkat tertinggi. Kan apa namanya? Ayat kemarin qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimur rahmah. Nah, dengar. Jadi ayat banyak orang alladzina qalu rabbuna Allah. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah. Nah, tetapi jarang orang kelak tsumastaqamu. Mon orang yang mengatakan alladzina qalu rabbuna Allah. Ini benar. Coba tanya Akin. Ben saya pangeran Allah sih. Siapa Tuhannya? Allah. Banyak orang tahu. Tapi apakah istiqamah di dalam mengatakan kalimah Allah? Istiqamah berjengah, istiqamah wirita, istiqamah susah. Makanya ayat kita tsumastaqamu. Ketika sudah tsumastaqamu istiqamah, tatanazzalu alaihimur rahmah. Allah pas menurunkan kepada orang yang istiqamah napa? Rahmat. Berarti rahmat ta'ifatoron kepada hanya orang yang mengatakan kenikah. Melakukan tapi tidak istiqamah. Kenikah pangkat kan. Kencer, kencer. Kemudian andi amal. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengatakan bahwa Tuhanku Allah. Tapi tak istiqomah. Lakuna, ragu. Lah, ketika pian mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, dikencer. Tapi rahmat belum tu. Rahmat ni kasih sayang. Dikasih sayang ni penting. Oleh karena itulah kulubun panjenengan yang dicari adalah kasih sayang Allah. Oleh karena itu ayo anyoon ke Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Nah, kemudian tentang ziyadatil iman. Jadi bertambahnya iman. Nah, ini kan penting nih kaki. Nah, wazidnahum ya. Dan menambahkan kepada mereka hudan apa? Yaitu hidayah. Atambuh iman. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan bertambah keimanan. Orang ini kan penting mun tambahi iman sareng Allah. Penting ketika. Milana napa? Berumah tanda-tanda orang yang tambah iman. Ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya ketika orang ketika disebut nama Allah maka bergetar wajilat qulub, bergetar hatinya. Ketika tanda-tanda orang andi iman. Nah, oleh karena itu orang atambana napanya mana iman lah ini menjadi prioritas dalam orang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mun kelak nikah bahas tentang salah satu rahasia dari keimanan adalah istiqomah. Nah, ketika istiqomah kelak akan bertambah nilai keimanan. Atambo. Tidak atambo loh. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks bertambahnya kenikah, nah hadis selanjutnya nikah disebutkan haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Fata'adatu an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah
wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dharratin min khairin qala Abu Abdullah qala Abanu haddatsana fatadatu haddatsana Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam min imani makana min khairin. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikah bersabda, qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun sa'iratin min khairin. Nah, hadis ini tampaknya mirip dengan hadis yang sudah kita bahas, tetapi beda. Anika, kalau yang kemarin hanya disebutkan satu orang yang di dalam hatinya ada keimanan, maka neraka, masuk ke neraka, kini bakal luar boleh kaswarga. Setong hadis ini kan. Tapi hadis ini beda. Ini menerangkan tentang tahapan-tahapan iman. Nah, makanya kaitannya kenapa? Bertambahnya iman. Nah, ini kata tahapan-tahapan. Jadi kadang kalau panjenengan iman anak-anak kene itu ben remaja. Iman remaja kok tu bertambah dengan dewasa. Tambah nyosot. Nah, dokian setua nak nganake. Nah, ki mulai ki kana acur agama salat tabujeng tidaklah akabin pas tak abujeng. Lah, ini kan berarti nyosot, mundur. Nah, ini yang tidak diinginkan di dalam agama. Lah nikah makin hadis nikah berbicara tentang tahapan-tahapan orang iman. Nah, tahapan-tahapan keimanan. Yang pertama, qala yakhruju minan nar, kan kata Rasulullah, maksud orang setusa punya tusana bakal man yang di dalam hatinya nikah bada la ilaha illallah qalbihi. Berkalimat la ilaha illallah di dalam hati. Makanya kalau pun panjenengan cek sempusan mau kalimat tauhid la ilaha illallah, jangan bosan kita baca la ilaha illallah. Lain coba. Orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah, maka orang itu akan apa? Akan keluar dari neraka. Cuk saya ngomongnya amal kecobaannya keluar ben Allah dari neraka. Waznu sya'iratin min khairin. Nah, ini coba. Orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah waznu sya'iratin min khairin. Berarti apa? Kenika padana buah gandum yang saling napanya mana kecil sakonik cek sakonik bin khairin dari kefokusan. Artinya ambil kefokusan sakonik orang kenika masuk kia ke surga. Tapi asalkan di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Makanya sepelehkan kalimat itu. Jangan sepelehkan kalimat tauhid. Makanya kanjeng Nabi adabu perbaharui iman kalian dengan membaca la ilaha illallah. Babanya mipola. Kamu tak sampai berdaya neraka. Mipola kita punya kecubaan. Penculuan cuba martape keng pas benda setong cekak la ilaha illallah dah bisa kita keluar dari neraka. Ya tapi sasa lu mari lele sasa itu benda kalimat itu. Tapi kita benda la ilaha illallah. Ya muka tak sampai sasa lagi, muka terus mulut ke surga lulus. Lulus ke surga terus tak masuk perang. Boleh terus tahu wajah terus tahu kan neraka cekak aku deh kian ki dan niketin tekan neraka dia. Loros. Muka kita yang loros. Hisab masuk ke surga mulus ki. Muka kita serombongan lagi.
kesuarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tahapannya ini kayak yang pertama padana buah syairah. Yang kedua wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah. Nah, nika waznu burrah nika pada burrah anika maknana buah gandum, buah gandum min khairin. Jadi orang nika nah napanya mana atengkian sakoni atengkian asakonian nika sesairah nika benyak benyaan nggih. Terus kemudian seburrah anika asakonian sakoni. Maksudnya orang beriate la ilaha illallah walaupun cek sakonik nah sangat sakonik dari yang pertama ki bangaluan dari neraka. Makanya jangan remehkan. Yang ketiga, mangqa wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu dzarrah. Nah, dzarrah ini kasih sering. Kenapa? Diartikan biji sawi. Nah, biji sawi. Nah, biji sawi berarti apa? Berarti cek sakunik nasara. Cek sakunik nasara, cek kecil nasara gini kan. Nah, tapi ki masuk ke suara. Berarti apa? Tahapan-tahapan keimanan aneka. No tahapan keimanan aneka beda se darroh. Darroh ni kakeni. Nah, keni ni kan ingat biji sawi. Beda se rajaan burroh gandum. Oh, beda se rajaan syairah rajaan. Loh, kan nyaman ni kan. Lah, jadi tahapan-tahapannya orang meskipun keni ke raja sedeng raja. Jadi kata tahapannya. Jadi iman ni kan kotu atam. Tetapi walaupun cek keni nah sangat kecil, tapi ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, takkan pakai kesulitan. Semoga kita setuju masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pun itu dua hadis yang menerangkan yang pertama tentang salah satu tanda keimanan adalah istiqamah. Yang kedua bahwa iman itu perlu bertambah dan bertambahnya iman itu memang ada tahapannya. Cek sampai toron sakoni sedeng banyak, sakoni sedeng banyak. Kalau bisa terus bertambah, jangan sampai turun. Walaupun secara umum iman manusia kan yazidu wa yanqus, bertambah turun. Tapi mun bisa cek sampai turun. Loh, terus bertambah. Cek sampai turun. Walaupun secara umum manusia andi sifat yazidu wa yanqus. Angka turun. Kini kan jadi. Nah, cek sampai turun. Turunna sakuni pesadar. Oh, turunna sakuni sadar. Nah, oleh karena itulah nyuhun ke Allah, muka-muka iman kita terus tambah saat Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, sampai di akhir hayat kita tambah banyak iman kita, tambah tinggi, masuk pulang ke hadirat Allah membawa iman yang sempurna. Mudah-mudahan Allah rizkikan kepada kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله